Di lembah yang subur Punakha, Bhutan, terletak sebuah desa kecil yang unik dan syarat makna spiritual, yaitu Desa Lobesa. Desa ini bukan hanya sekadar tempat tinggal masyarakat pedesaan yang bersahaja, tapi juga menjadi pusat perhatian wisatawan dan peziarah dari seluruh dunia karena satu hal yang tidak biasa, lukisan dan patung alat lontong pria yang menghiasi rumah-rumah dan bangunan desa. Fenomena ini tidak lepas dari warisan tokoh eksentrik Buddhis abad ke-15 bernama Drukpa Kunle, yang dijuluki The Divine Madman. Ia dikenal karena pendekatannya yang tidak ortodoks dalam menyebarkan ajaran Buddha, melalui puisi, minuman keros, perilaku nyentrik, dan simbol-simbol unclup-unclup. Baginya, kesucian dan kebijaksanaan bisa ditemukan dalam hal-hal duniawi, bahkan yang dianggap tabu sekalipun. Salah satu warisannya yang paling terkenal adalah Cimilahang, sebuah kuil kesuburan yang terletak di bukit kecil di dekat Lobesa. Banyak pasangan dari Bhutan hingga mancanegara datang untuk berdoa memohon keturunan di tempat ini. Setelah ritual pemberkatan menggunakan tongkat kayu berbentuk lontong pria yang dianggap sakral, banyak dari mereka mengaku mendapatkan keajaiban. Berbeda dengan persepsi umum yang mungkin melihat simbol lontong pria sebagai sesuatu yang vulgar, masyarakat Lobesa memaknainya secara spiritual dan simbolik. Lukisan dan patung lon pria dipercaya dapat menangkal roh jahat dan energi negatif, membawa keberuntungan dan kesuburan. Menghormati ajaran Drukpa Kunle, simbol ini tidak disembunyikan atau disamarkan, justru dipajang dengan bangga di pintu, jendela, dan dinding rumah-rumah penduduk. Beberapa bahkan diberi warna cerah dan dihiasi pita, menunjukkan bahwa masyarakat memelihara warisan ini dengan penuh cinta dan keyakinan. Lobesa bukan hanya tempat ziarah atau wisata spiritual, desa ini juga merupakan gambaran khas pedesaan Bhutan. Teras-teras sawah hijau membentang di sekelilingnya, dan dari kejauhan, tampak para petani bekerja dengan damai di bawah langit Himalaya yang jernih. Kehidupan berjalan lambat namun damai, seolah selaras dengan ajaran spiritual yang mengalir di antara sawah dan kuil. Warga desa sangat ramah dan terbuka terhadap pengunjung. Meskipun budaya mereka unik, mereka bangga menjelaskannya kepada siapapun yang ingin memahami. Mereka percaya bahwa keajaiban dan kesederhanaan bisa hidup berdampingan. Mengunjungi Lobesa bukan hanya tentang melihat lukisan lontong pria atau memotret kuil kuno. Ini adalah perjalanan budaya dan spiritual. Disinilah pengunjung dapat berjalan kaki ke Cimilahang melalui ladang dan jalan setapak yang tenang. Berinteraksi dengan biksu dan warga lokal yang ramah. Merenungi makna keberanian dalam beriman, termasuk menerima ajaran yang tidak konvensional. Desa Lobesa mengajarkan kita bahwa spiritualitas bisa hadir dalam bentuk yang tidak biasa. Di balik simbol-simbol yang mungkin dianggap tabu di tempat lain, Lobesa justru menunjukkan bahwa kesucian tidak melulu harus seragam dan formal. Kadang, kesucian bisa datang lewat tawa, kesuburan, dan keberanian untuk berbeda. Lobesa adalah tempat di mana warisan, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari menyatu dalam harmoni, menjadikannya salah satu desa paling unik dan mengesankan di dunia. Di balik daya tarik budaya dan spiritual yang unik, kehidupan masyarakat desa Lobesa sebenarnya sangat sederhana dan bersahaja. Disinilah kekuatan sejati desa ini terletak, pada manusia-manusia yang hidup selaras dengan alam, menjaga tradisi, dan menjalani hari-hari dengan penuh ketulusan. Mayoritas penduduk Lobesa bekerja sebagai petani. Lembah Punakha tempat desa ini berada dikenal subur dan ideal untuk pertanian. Tanaman utama yang dibudidayakan adalah padi, yang menjadi makanan pokok, sayuran segar, seperti kubis, wortel, dan bayam, cabai merah, yang sangat penting dalam masakan Bhutan, buah-buahan musiman seperti jeruk dan apel. Pekerjaan bertani dilakukan secara tradisional dengan bantuan hewan ternak dan gotong royong antar warga. Meski teknologi pertanian modern mulai masuk perlahan, namun warga tetap memegang prinsip berkelanjutan dan alami dalam bertani, menjaga ekosistem tetap harmonis. Satu hal yang sangat terasa saat mengunjungi Lobesa adalah eratnya ikatan sosial antar warga. Masyarakat hidup dalam semangat gotong royong dan saling tolong-menolong. Ketika satu keluarga sedang membangun rumah atau menggarap ladang, tetangga dengan sukarela ikut membantu. Tidak ada transaksi uang untuk bantuan semacam ini, yang ada hanya rasa tanggung jawab dan persaudaraan. Anak-anak tumbuh bermain di sawah dan jalanan desa tanpa kekhawatiran akan bahaya kota besar. Mereka belajar di sekolah lokal dan tetap diajarkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, serta rasa hormat terhadap orang tua dan alam.
Perempuan di Lobesa memainkan peran penting dalam keluarga dan komunitas. Selain membantu bertani, mereka juga mengurus rumah, merawat anak-anak, menyiapkan makanan tradisional, dan turut melestarikan kerajinan tangan khas Butan seperti anyaman atau tenun. Banyak pula perempuan yang menjadi pemandu informal bagi wisatawan yang berkunjung ke Cimilahang. Dalam banyak hal, desa ini menunjukkan keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan yang harmonis dan saling melengkapi. Meski arus modernisasi mulai menyentuh Butan, masyarakat Lobesa tetap menjaga akar tradisi mereka. Anak muda kini semakin banyak yang belajar di kota atau menggunakan smartphone, namun mereka tetap pulang ke desa untuk merayakan festival, membantu keluarga, dan bahkan mengambil alih ladang warisan. Wisata spiritual yang berkembang di Lobesa juga turut membantu perekonomian desa. Beberapa warga membuka homestay sederhana, menjadi pemandu lokal, atau menjual kerajinan dan cenderamata. Tapi mereka melakukannya tanpa kehilangan esensi budaya. Pariwisata berkembang, namun tidak menggerus identitas. Lobesa adalah contoh nyata bagaimana sebuah komunitas bisa hidup selaras dengan alam, spiritualitas, dan perkembangan zaman. Masyarakatnya tidak kaya secara materi, tapi kaya akan nilai hidup, ketulusan, kerja keras, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap alam dan leluhur. Di dunia yang makin cepat dan terfragmentasi, Lobesa mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan yang jujur. Bahwa menjadi berbeda bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan, terutama jika perbedaan itu mengakar pada keyakinan dan kearifan lokal. Sebagian besar orang mengenal desa Lobesa karena lukisan lontong pria dan kuil Cimilahang, tapi di balik itu, Lobesa menyimpan lapisan-lapisan kehidupan dan sejarah yang jarang dibahas, sisi-sisi sunyi namun bermakna yang menjadikan desa ini lebih dari sekadar tujuan wisata unik. Kebanyakan pengunjung menganggap lukisan alat kelamin pria di dinding rumah sebagai bagian dari humor atau daya tarik turistik. Namun sebenarnya, setiap warna dan bentuk memiliki makna simbolik. Lontong pria warna merah melambangkan perlindungan terhadap roh jahat. Lontong pria berwarna emas atau kuning diyakini membawa kekayaan dan keberuntungan. Lukisan dengan pita-pita warna-warni mengandung doa-doa untuk kesuburan dan keharmonisan rumah tangga. Lukisan ini bukan dibuat sembarangan, seringkali ada ritual kecil atau doa sebelum digambar. Beberapa rumah bahkan mengundang pelukis khusus yang dianggap memiliki energi spiritual tinggi. Tak jauh dari area utama Lobesa, tersembunyi di balik semak dan batu, terdapat gua-gua kecil tempat meditasi para biksu dan pertapa zaman dahulu. Salah satu gua diyakini pernah digunakan oleh pengikut langsung Drukpa Kunley untuk bertapa dan melakukan praktik tantra. Warga setempat jarang membicarakan tempat ini kepada turis karena dianggap suci dan hanya layak dikunjungi oleh mereka yang sungguh-sungguh mencari pemahaman spiritual. Namun bagi peneliti dan peziarah sejati, tempat ini menjadi titik kontemplasi yang sangat kuat. Setelah menerima berkat kesuburan di Cimilahang, banyak pasangan yang kelak menamai anak mereka dengan nama yang diberikan oleh biksu dari kuil tersebut. Nama-nama seperti Kinley, Cimi, atau Lamo sering digunakan, dan diyakini membawa keberkahan. Yang menarik, ada kisah bahwa anak-anak yang lahir dari pasangan yang diberkati di kuil ini sering menunjukkan karakter ceria dan energi yang kuat, seolah mewarisi semangat lucu dan liar dari sang Divine Madman. Berbeda dari desa wisata lain, kehidupan malam di Lobesa sangat sunyi. Tapi ini bukan karena tidak ada aktivitas, melainkan karena malam hari digunakan warga untuk membaca kitab suci atau mantra di altar rumah, merenung dan bermeditasi ringan sebelum tidur, menggelar doa kecil bersama keluarga. Cahaya lampu sangat minim, dan banyak rumah hanya menggunakan lentera atau lilin untuk menjaga kesan sakral malam. Ini menciptakan suasana yang sangat tenang, seolah waktu melambat di desa ini ketika matahari terbenam. Meski dikenal sebagai desa yang ramah dan damai, Lobesa juga memiliki cerita-cerita mistis yang beredar secara turun-temurun, namun tidak diumbar ke publik. Beberapa warga percaya, ada roh penjaga desa yang tinggal di sekitar sungai kecil, dan warga dilarang berbicara keras atau membuang sesuatu sembarangan di sana. Jika seseorang melanggar kesucian simbol palus, seperti mengejek atau menyentuhnya secara tidak pantas, mereka bisa mengalami sial, bukan karena kutukan, tapi karena energi tidak seimbang. Suara musik lembut yang kadang terdengar dari hutan di malam hari diyakini sebagai nyanyian para dewa kecil yang sedang berkumpul untuk merayakan perubahan musim. Meski terdengar mistik, cerita-cerita ini justru mempererat hubungan warga dengan alam dan spiritualitas lokal.
Lobesa adalah desa yang menawarkan pengalaman berlapis, pada permukaan, penuh warna dan humor, di kedalaman, penuh makna dan ketenangan. Ia bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tapi tempat untuk dihayati. Bagi mereka yang cukup peka dan bersedia tinggal lebih lama, Lobesa bisa menjadi cermin yang memantulkan sisi-sisi tersembunyi dalam diri sendiri, tentang keyakinan, kesederhanaan, dan keberanian untuk hidup dengan cara yang berbeda dari dunia pada umumnya. Di balik reputasi unik dan sorotan wisata spiritual, Lobesa memiliki dunia tenang yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang tinggal lebih lama dan benar-benar memperhatikan. Desa ini bukan hanya kumpulan rumah, sawah, dan kuil, ia adalah ruang hidup spiritual yang tumbuh bersama waktu, alam, dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Waktu di Lobesa tidak mengikuti jarum jam. Di sini, hidup bergerak mengikuti matahari dan suara alam. Petani memulai hari saat embun masih menggantung di dedaunan, disambut suara burung dan aliran air kecil dari irigasi. Anak-anak berjalan kaki ke sekolah sambil menyapa setiap orang yang mereka temui, tanpa tergesa. Sore hari dipenuhi canda sederhana dan teh hangat sambil menonton langit berganti warna. Desa ini seolah berada di dimensi waktu yang lebih lambat dan lebih sadar, di mana setiap detik punya rasa, bukan sekadar angka. Meski fasilitas pendidikan di Lobesa sederhana, nilai-nilai kehidupan diajarkan jauh sebelum anak-anak mengenal buku teks. Anak diajari tentang rasa hormat kepada orang tua, alam, dan tamu, tidak sebagai perintah, tapi sebagai kebiasaan yang diteladankan. Mereka tumbuh bersama cerita rakyat lokal, seperti kisah roh penjaga sungai, atau legenda para pertapa yang bertapa di hutan sekitar. Banyak pelajaran datang dari alam, cara menanam, memahami cuaca, membaca perilaku binatang, dan menandai musim tanam lewat perubahan aroma udara. Ini adalah pendidikan yang tidak tertulis, tapi hidup dalam perilaku. Rumah-rumah tradisional di Lobesa dibangun bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi untuk menjadi bagian dari lanskap. Dinding tanah liat dan batu yang tebal menjaga suhu tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Jendela-jendela kayu terbuka lebar, membiarkan cahaya masuk secara alami, dan aroma dupa menyatu dengan udara lembah. Yang menarik, setiap rumah dirancang agar menghadap ke arah yang dianggap membawa cahaya dan berkah, biasanya timur laut. Ini menunjukkan bahwa bahkan urusan teknis seperti pembangunan rumah pun melibatkan kesadaran spiritual. Banyak hal di Lobesa dilakukan dalam keheningan yang syarat makna. Warga tak selalu berseru keras untuk mengekspresikan kebahagiaan atau kesedihan. Namun, dalam tatapan mata mereka, gerak tubuh, dan cara mereka menyapa, kita bisa merasakan adanya doa yang tak terucapkan. Seorang ibu yang menyalakan dupa di altar sambil berbisik pelan untuk anaknya. Seorang kakek yang duduk di depan rumah sambil merajut tas dari jerami, dengan tangan yang tak terburu-buru. Remaja yang memetik sayur di kebun kecil keluarga, sambil menyanyikan lagu rakyat neneknya. Itulah doa dalam bentuk hidup. Tidak selalu perlu kata, karena Lobesa mengajarkan, ketulusan lebih penting daripada suara. Di Lobesa, setiap musim membawa identitasnya sendiri. Musim semi adalah waktu harapan, ketika bunga liar bermekaran di ladang dan suara air meningkat dari pegunungan. Musim panas adalah masa kerja keras dan kolaborasi, penuh aktivitas di sawah dan pasar kecil desa. Musim gugur membawa panen dan perayaan. Banyak warga memakai pakaian terbaik dan bersyukur dalam diam. Musim dingin adalah waktu refleksi. Keluarga lebih sering berkumpul, bercerita, dan menata ulang mimpi. Musim-musim ini tidak hanya mengganti cuaca, tapi mengganti cara masyarakat berinteraksi dengan waktu dan kehidupan. Lobesa bukanlah tempat yang memburu perhatian. Ia bukan desa yang ingin viral atau menjual eksotisme. Ia hanya ingin terus menjadi dirinya sendiri, tempat di mana manusia hidup berdampingan dengan alam, menyatu dengan waktu, dan terus terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tak semua yang bermakna harus nyaring. Kadang, justru desa yang paling sunyi menyimpan pelajaran paling dalam. Lobesa mengingatkan kita bahwa makna hidup tidak selalu datang dari perubahan besar, melainkan dari kesetiaan pada hal-hal kecil yang dijalani dengan sadar. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.